Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel yang terkasih di dalam Kristus. Ketika Ibu Tri Risma Harini, atau yang kita kenal dengan Ibu Risma, masih menjabat sebagai wali kota Surabaya, beliau sering melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke kantor-kantor pelayanan publik pemerintah daerah di Kota Madya Surabaya. Tujuannya tidak lain untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam sidak itu ada beberapa karyawan kantor pelayanan publik yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi. Mereka siap sedia melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Namun, banyak juga karyawan kantor-kantor pelayanan publik yang tidak bertanggung jawab, malas, kurang disiplin, dan cenderung mencari keuntungan dari masyarakat yang dilayaninya. Hal inilah yang sering mengundang amarah Ibu Risma dan mengancam akan memecat atau memutasi mereka bila tidak mengubah sikapnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai seorang beriman, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, mengadili orang hidup dan mati pada akhir zaman. Tetapi kapan tepatnya Yesus akan datang, tidak ada yang tahu. Ia akan datang secara tiba-tiba, seperti seorang tuan atau majikan yang tiba-tiba pulang ke rumahnya. Dan dia akan merasa senang bila melihat hambanya didapati berjaga-jaga atau siap sedia ketika dia datang dan membukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Sesungguhnya tuannya akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apa maksud perumpamaan Yesus ini? Yesus menghendaki agar para muridnya selalu siap sedia menantikan kedatangannya yang kedua. Bukan hanya sekedar menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi perlu ada usaha untuk berjaga-jaga. Bila seseorang bersikap berjaga-jaga, maka hatinya aktif. Ia akan memelihara dalam hatinya semangat tertentu. Ia bukan hanya menunggu secara konyol, tetapi ia tahu untuk apa ia menunggu, untuk siapa ia menunggu, dan apa yang akan dihasilkan oleh sikap menunggunya itu. Murid Yesus yang selalu berjaga-jaga akan menikmati kebahagiaan sejati, sebab ia berjaga-jaga demi Tuhannya yang lain daripada tuan-tuan dunia ini. Tuhan itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka bila ia mendapati para pengikutnya selalu berjaga-jaga, ia akan melayani mereka. Tuhan akan berlaku terhadap pengikut-pengikutnya yang lulus ujian, sebagai Bapa yang tidak segan-segan melayani anak-anaknya. Tuhan tahu bahwa murid yang sudah lulus ujian tak mungkin berlaku sombong setelah dilayaninya. Tuhan tahu pula bahwa bila ia melayani pengikutnya,
ia sendiri tidak kehilangan gengsi. Bukankah Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan gengsi? Bukankah ia turun ke bumi dan menjadi manusia? Mari para saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan semangat berjaga-jaga, agar apabila Tuhan datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita, kita didapatinya sedang berjaga menyambut kedatangannya dan diperkenankan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, bantu kami untuk senantiasa berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan putra-Mu yang kedua, agar kami didapatinya sedang berjaga menyambut kedatangannya, dan diperkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.